Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kabupaten Buton Selatan itu termasuk skala kabupaten yang kekerasannya rendah dia, namun dari segi kualitas agak mencenangkan karena pertama itu ada korban yang meninggal. Kalau untuk penanganan untuk penanganan pencegahan, kami juga sudah melakukan sosialisasi, kan, dibantu dengan Satuan Binmas. Saudara, selamat pagi dari kawasan Limbawulio. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buton Selatan menunjukkan gambaran yang cukup mencengangkan. Polres Bau-Bau tangani belasan kasus asusila sepanjang tahun 2024. Satreskrim mengimbau orang tua tingkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya, terutama anak perempuan agar tidak menjadi korban. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya tanggal 30 Januari 2025, bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buton Selatan menunjukkan gambaran yang cukup mencengangkan. Terkait hal ini, Afriansa melaporkan. Namun dari segi kualitas agak mencenangkan karena pertama itu ada korban yang meninggal. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buton Selatan menunjukkan gambaran yang cukup mencengangkan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Buton Selatan, Laode Herianto, mengungkapkan, meskipun secara kuantitas jumlah kasus di Buton Selatan terbilang rendah dibandingkan dengan daerah lain, namun kualitas dampaknya sangat memprihatinkan karena korban menderita luka fisik dan mental berat. Kabupaten Buton Selatan itu termasuk skala kabupaten yang kekerasannya rendah dia, namun dari segi kualitas agak mencenangkan karena pertama itu ada korban yang meninggal, ada juga korban yang sempat gangguan jiwa, juga ada yang cacat. Karena itu, kata Herianto, salah satu langkah yang sedang dipersiapkan DP3A Buton Selatan untuk menanggulangi masalah ini melalui program inovatif bertajuk Desa Ramah Perempuan Peduli Anak. Dijelaskan, program ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat desa tentang pentingnya deteksi dini terhadap kekerasan perempuan dan anak. Desa Ramah Perempuan Peduli Anak ini kan sebenarnya untuk mendeteksi sedini mungkin adanya kekerasan yang ada karena kami akan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kita harus waspada dengan segala bentuk kekerasan pasti terjadi di lingkungannya kita. Dalam rencana tersebut, kata Herianto, setiap desa di Buton Selatan diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak. Hanya saja diakui Herianto, program inovatif ini masih terkendala anggaran. Menurutnya, Kabupaten Buton Selatan saat ini masih dalam tahap pembangunan fasilitas dan kantor pemerintahan sehingga berbagai kegiatan terkait program ini belum dapat dioptimalkan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Saudara, Polres Bau-Bau tangani belasan kasus asusila sepanjang tahun 2024. Satreskrim mengimbau orang tua tingkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya, terutama anak perempuan agar tidak menjadi korban. Terkait hal ini, Waude Nurliani melaporkan. Polres Bau-Bau mendata kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di wilayah hukumnya cukup memprihatinkan. Rata-rata kasus kekerasan dilakukan oleh orang terdekat korban, mulai dari paman hingga orang tua kandung korban, bahkan ada korban diantaranya merupakan disabilitas. Meskipun tidak merinci lebih detail, namun Kasat Reskrim Polres Bau-Bau Ibtu Ridlo Muzainsi Basuki menyebutkan kasus yang ditangani pihaknya sepanjang tahun 2024 di atas 10 kasus. Terakhir 25 Januari 2024, Polres Bau-Bau menangkap seorang lansia atas dugaan asusila terhadap keponakannya sendiri hingga hamil 7 bulan. Kasat menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya orang tua, terus melakukan pengawasan terhadap buah hatinya agar tidak menjadi korban asusila maupun tindak kekerasan lainnya. Kalau untuk penanganan untuk penanganan pencegahan, kami juga sudah melakukan sosialisasi, kan, dibantu dengan Satuan Binmas terhadap ke sekolah-sekolah,
ke edukasi ke orang tua juga. Nah, itu kami sudah laksanakan. Akan tetapi ya kita tahu sendiri banyak juga kejadian yang tentang masalah di bawah umur. Satreskrim Polres Bau-Bau juga meningkatkan edukasi lewat kerjasama Binmas Polres Bau-Bau agar melakukan imbauan kepada masyarakat, terkhusus orang tua dan warga sekolah turut serta mengawasi pergaulan anak-anak demi menekan kasus kekerasan terhadap anak. Sementara itu, ancaman melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak baik dilakukan secara fisik maupun verbal yang berdampak fatal bagi korban, maka pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana maksimal 15 tahun penjara. Untuk itu, Polres Bau-Bau mengimbau warga apabila mengalami, mendapati atau menemukan korban serta melihat hal-hal yang mencurigakan agar segera melaporkan kepada personil Babin Kamtibmas, Polsek terdekat serta Polres Bau-Bau. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, gedung olahraga atau Gor Lowu-Lowu dalam waktu dekat akan diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah Kota Bau-Bau. Mengenal ini, reporter RRI Bau-Bau Herul Mulku melaporkan. Sesuai koordinasi kami kemarin Pak Wali, kami diundang di provinsi untuk menyelesaikan semua administrasi sebagai langkah penyerahan dari provinsi ke Kota Bau-Bau. Gedung olahraga Gor Lowu-Lowu yang telah dilengkapi dengan fasilitas untuk cabang olahraga bulu tangkis dan kolam renang akan segera diserahkan kepada pemerintah Kota Bau-Bau. Penyerahan aset ini akan dilakukan setelah penyelesaian administrasi antara pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemkot Bau-Bau. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Bau-Bau Muhammad Tasdik mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait proses penyerahan Gor Lowu-Lowu tersebut dan pihaknya dalam waktu dekat akan menindaklanjutinya secara langsung ke pemerintah provinsi di Kendari. Bahwa kemarin ketika kami diberi amanah untuk membuka acara pengukuhan pengurus dan kenaikan sabuk karate Kota Bau-Bau, kami sempat juga berkoordinasi dengan pihak provinsi bahwa untuk Gor Lowu-Lowu di sana ada tiga bahkan cabur yang akan dipersiapkan, yaitu lapangan bulu tangkis juga seperti ini ada 2, kemudian ada kolam renang. Sesuai koordinasi kami kemarin Pak Wali, kami diundang di provinsi untuk menyelesaikan semua administrasi sebagai langkah penyerahan dari provinsi ke Kota Bau-Bau. Tasdik menambahkan Pemprov Sultra juga memastikan akan menanggung untuk beberapa fasilitas tambahan yang diperlukan seperti lampu dan mesin untuk kolam renang. Dengan penyerahan Gor Lowu-Lowu ke Pemkot Bau-Bau, Tasdik melihat adanya peluang besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD melalui pengelolaan sarana olahraga. Kemarin kami disampaikan bahwa untuk lampu dan juga mesin daripada kesiapan untuk kolam renang mereka akan siapkan, mudah-mudahan seperti itu. Dan kami diminta segera secepatnya untuk bersurat bahkan berkoordinasi langsung dengan pihak provinsi. Dispora Bau-Bau pun menyatakan siap dan berkomitmen akan menjadi pengelola kedua fasilitas olahraga Gor Lowu-Lowu dan Gor Maidani untuk memberikan manfaat maksimal baik kepada atlet, daerah, dan masyarakat. Diketahui pembangunan Gor Lowu-Lowu untuk menunjang sarana olahraga pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sultra ke-14 di tahun 2022 lalu. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Polres Bau-Bau menaruh perhatian serius terhadap 5 tindak pidana yang menjadi atensi di wilayah hukumnya untuk dilakukan pengungkapan. Sepanjang tahun 2024, Polres Bau-Bau mengungkapkan beberapa kasus tindak pidana atensi, diantaranya yaitu kasus perjudian serta kepemilikan senjata api, bahan peledak maupun juga senjata tajam. Adapun Kasih Humas Polres Bau-Bau, Kompol Abdul Rahmat mengatakan,
Data Satreskrim Polres Bau-Bau, tindak pidana atensi kasus perjudian tahun 2023 naik 3 kasus dibandingkan tahun 2024 atau persentasenya naik 100%. Sementara kasus kepemilikan senjata tajam atau sajam naik 1 kasus, tahun 2023 ada 2 kasus sajam, sedangkan 2024 terdapat 3 kasus. Di sisi lain, 2 kasus tindak pidana atensi lainnya seperti illegal logging dan juga mining 2 tahun belakangan ini nihil atau tidak ada kasus. Sedangkan kasus pelanggaran hukum penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM hanya ada tahun 2023 ditemukan 1 kasus dan tahun 2024 tercatat nihil. Pendengar, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buton Selatan menunjukkan gambaran yang cukup mencengangkan. Polres Bau-Bau tangani belasan kasus asusila sepanjang tahun 2024. Satreskrim mengimbau orang tua tingkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya, terutama anak perempuan agar tidak menjadi korban. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.